Nah sekarang tata cara dan waktu pelaksanaan sholat dari jamaah takhir nih. Yang sebenarnya atau yang benar seperti apakah? Dan ada juga perbedaan dengan jamak takdimnya ini bagaimana? Coba dijelaskan juga oleh guru kita Ustadz Syam nih. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perbedaan mendasar antara jamak takdim dan jamak takhir. Jikalau jamak takdim waktu asar yang ditarik ke zuhur, waktu isya yang ditarik ke maghrib, sedangkan jamak takhir adalah waktu zuhur yang kita delay sampai masuk waktu asar. Waktu zuhur yang kita pending pelaksanaannya nanti di waktu asar. Misal ada orang yang melaksanakan perjalanan, ternyata keretanya nggak transit atau naik pesawat, nggak mungkin dia untuk melaksanakan, nggak mungkin minta ke pilot atau ke pramugari, Mbak mampir dulu sholat, nggak mungkin. Jadi nyampai di tujuannya udah masuk waktu asar, maka ini yang disebut dengan jamak takhir. Maka dia mendelay sholat zuhurnya untuk dilaksanakan di waktu asar. Dia mendelay sholat maghribnya untuk dilaksanakan di waktu isya. Yang kedua adalah pelaksanaan jamak takhir adalah dia masih masuk di dalam waktu sholatnya, sholat yang kedua tadi. Misal dia jamak takhir zuhur dan asar, maka dia harus melaksanakannya di waktu asar. Tidak boleh lewat dari waktu asar. Kalau sudah lewat dari waktu asar, maka namanya sudah qadha, bukan lagi jamak. Ya, jadi kalau sudah masuk waktu maghrib berarti bukan jamak lagi tapi qadha. Yang ketiga, wajib bagi seorang yang akan takhir untuk berniat di waktu sholat yang pertama. Contoh, dia mau jamak takhir zuhur ke asar. Maka dia harus berniat ketika masuk waktu zuhur untuk dia berniat yakni akan jamak takhir nanti. Kapan niatnya? Selama waktu zuhur masih ada. Contoh, waktu zuhur masuk jam 12 siang. Maka sampai jam 3 sore. Waktu zuhur tuh jam 12 sampai jam 3 sore. Dia di antara jam 12 sampai jam 3 sore harus berniat. Saya zuhurnya saya akhirkan nanti di waktu asar. Oh, Ya. itu tapi niatnya gimana pas sholat takhirnya? Apakah niatnya zuhur dulu atau asar dulu menghormati waktu? Nah itu seketika dia berada di waktu zuhur, dia berniat saya akan takhir nanti di waktu asar. Nah ini masuk yang keempat. Yang keempat adalah tidak wajib untuk tertib. Yang kelima, tidak wajib untuk muwalah. Apa itu muwalah? Terserah. Nanti pelaksanaannya mau zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur, itu bebas. Tidak ada kewajiban sama sekali yang mana yang akan didahulukan. Namun kami lebih memilih pendapat yang mengatakan yang punya waktu duluan. Kenapa? Karena kita menghormati, karena dia yang punya waktu. Misal asar, kita melaksanakan asarnya dulu baru zuhur. Namun tidak ada kewajiban untuk mualah, siapa yang didahulukan itu tidak ada kewajiban. Yang sering terlupakan cuma syarat yang ketiga tadi. Tidak berniat di waktu sholat yang pertama. Misal jamak takhir maghrib isya. Karena dia dalam perjalanan, maka dia harus berniat pada saat waktu maghrib itu. Saya sholat maghribnya nanti aja pas asar. Ya udah niatnya gitu aja. Gak usah pakai bahasa Simpel aja. Ya. Gak usah pakai nawa itu. Gak gitu usah ya. nawa itu atau usolli gitu ya. Atau nawa itu dalam artinya saya nanti sholat maghribnya di waktu asar. Intinya ada kesadaran bahwa ya Allah saya tidak sengaja meninggalkan sholat. Saya bukannya mau meninggalkan sholat, tapi saya mau melaksanakan sholat maghrib saya karena saya dalam keadaan susah saat ini. Baik itu perjalanan, baik itu hujan deras, baik itu sakit. Saya akan melaksanakannya di waktu yang lebih luang, yakni di waktu isya ketika saya setiba perjalanan saya. Maka itu yang disebut dengan jamak takhir. Intinya jamak takdim adalah yang sholat asar ditarik ke zuhur, namun jamak takhir adalah yang sholat zuhur diakhirkan ke waktu asar. Banyak orang-orang yang insya Allah bisa mendapatkan rukhsah atau keringanan ini. Namun bukan berarti kita mendelay sholat teman-teman. Bukan berarti kita ngepending sholat kita. Tapi ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya perjalanan,
kadangkala tidak bisa kita ngatur mau mampir di mana, kita nggak bisa ngatur. Oh mudahnya lebih ini, mudahnya kalau kita terusin aja dulu, nanti sholat zuhurnya di waktu asar, nanti sholat maghribnya di waktu isya. Namun jangan juga terlalu diakhirkan, akhirnya karena bisa jamak takhir, akhirnya sholat jamak takhirnya di jam 12 malam atau jam 1 malam. Jangan seperti itu juga. Nah rukhsah ini kita ambil untuk meringankan saja karena Allah tahu yang namanya perjalanan pasti akan ada kesulitan yang dihadapi. Yang namanya perjalanan pasti ada yang namanya ribet atau sukar untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Sama-sama, Mas Ya, Fadli. ternyata Masya Allah luar biasa ya, Islam ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita ya. Ternyata memang nggak ada alasan yang namanya untuk meninggalkan sholat.